Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran 10. Ayo tertib sholat. Perintah sholat fardu diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu Isra Mi'raj. Setelah Nabi Muhammad menerima perintah tersebut, kaum muslimin wajib mengerjakan sholat wajib 5 kali sehari. Sholat itu dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Sholat juga merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah karena kita sudah diberi banyak kenikmatan. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Jika ingin dosa kita diampuni Allah, kita harus beristighfar dan memperbanyak ibadah. Salah satu ibadah tersebut adalah sholat. Sholat dapat mengurangi dosa kita sekaligus menambah pahala kita. Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan sholat fardu. Isi materi kali ini yang pertama adalah waktu sholat, keserasian gerakan bacaan sholat, faedah sholat, pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Waktu sholat, sholat fardu atau wajib bagi umat Islam itu ada 5, yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kelima sholat fardu tersebut memiliki jumlah rakaat dan waktu mengerjakan yang berbeda-beda. Ada yang dikerjakan sebelum matahari terbit, siang hari, sore hari, dan ada pula yang dilaksanakan pada malam hari. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Sholat duhur terdiri dari 4 rakaat. Waktu pengerjaan sholat duhur adalah siang hari, yaitu ketika matahari mulai condong ke arah barat yang ditandai dengan bayang-bayang sebuah benda sedikit miring ke arah timur, atau kira-kira pukul 12 WIB. Waktu sholat duhur berakhir ketika bayang-bayang benda sama panjangnya dengan benda aslinya, atau kira-kira pukul 15.00 WIB. Sholat asar. Sholat asar memiliki jumlah rakaat yang sama dengan sholat duhur, yaitu 4 rakaat. Waktu pelaksanaan sholat asar adalah siang hari menjelang sore, yaitu ketika habis waktu sholat duhur sekitar pukul 15.00 WIB. Waktu sholat asar selesai atau berakhir ketika matahari mulai terbenam atau kira-kira pukul 18.00 WIB. Sholat maghrib. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat dan dikerjakan pada waktu petang hari. Waktunya dimulai ketika matahari terbenam dan berakhir ketika ufuk yang berwarna kemerahan di arah barat sudah hilang. Akhir waktu sholat maghrib kira-kira pukul 19.00 WIB. Waktu sholat maghrib sangatlah pendek. Sholat isya. Sebagaimana sholat duhur dan asar, jumlah rakaat sholat isya juga 4. Adapun waktu sholat isya adalah malam hari setelah waktu sholat maghrib berakhir, yaitu dimulai ketika ufuk merah di barat sudah hilang atau kira-kira pukul 19.00 WIB. Waktu sholat isya berakhir sebelum terbitnya fajar, kira-kira pukul 4.15 WIB. Jika dibandingkan dengan waktu sholat yang lain, waktu sholat isya adalah yang paling panjang, yakni sepanjang malam. Yang kelima adalah sholat subuh. Sholat subuh memiliki jumlah rakaat yang paling sedikit, yaitu 2 rakaat. Sholat subuh dikerjakan pada waktu fajar. Waktunya dimulai ketika terbit fajar hingga matahari mulai terbit, mulai pukul 04.15 sampai pukul 05.45 WIB. Tanda masuknya waktu sholat biasanya dikumandangkan azan. Adapun iqamah adalah tanda akan dimulainya sholat.
Keserasian gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, niat dan takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram dilakukan secara bersamaan. Ketika melaksanakan takbir, kedua tangan diangkat sejajar dengan kedua telinga. Kedua telapak tangan menghadap kiblat. Pada saat mengangkat tangan, lafaz Allahu Akbar diucapkan sekali melalui lisan, sedangkan di dalam hati meniatkan sholat. Yang kedua, berdiri. Bagi orang yang sehat dan mampu berdiri, sholat harus dilakukan dengan berdiri. Adapun bagi yang sakit atau tidak bisa berdiri, sholat boleh dilakukan sambil duduk atau berbaring. Setelah mengucapkan takbir, tangan bersedekap. Bersedekap dilakukan dengan meletakkan kedua tangan di bawah dada, di atas perut, kemudian pergelangan tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Pada posisi ini kita mulai membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Inna musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya sebagaimana yang sudah tersebut. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah dan surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang ketiga adalah gerakan ruku. Setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, dilanjutkan membaca takbir menuju ruku. Ruku dilakukan dengan membungkukkan badan hingga punggung dan kepala sama rata. Kedua telapak tangan memegang lutut dan pandangan diarahkan ke tempat sujud. Pada saat ruku membaca doa Subhana rabbil azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Artinya sebagaimana tersebut. Nomor 4, gerakan i'tidal. I'tidal adalah gerakan berdiri ke posisi semula setelah ruku. Pada saat mengangkat kedua tangan bangun dari ruku, kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan orang yang memujinya. Setelah berdiri dalam posisi sempurna, kita membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya sebagaimana tersebut. Selanjutnya gerakan sujud pertama. Gerakan setelah i'tidal adalah sujud. Pada saat turun sujud kita membaca takbir. Sujud dilakukan dengan meletakkan anggota sujud di atas tempat sujud. Anggota sujud adalah kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ibu jari kaki, hidung, dan dahi. Semua anggota sujud harus menyentuh tempat sujud. Sujud dilakukan 2 kali. Pada saat sujud kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Artinya sebagaimana tersebut. Gerakan selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud.
Gerakan setelah sujud pertama adalah duduk. Duduk di antara dua sujud dilakukan dengan menumpu pada telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan berdiri di atas jari-jari. Kedua telapak tangan diletakkan di atas dua paha. Duduk di antara dua sujud disebut juga duduk iftirosh. Doa yang dibaca pada saat duduk di antara dua sujud adalah Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Artinya sebagaimana yang tersebut. Sujud kedua. Setelah duduk di antara dua sujud, gerakan selanjutnya adalah melakukan sujud yang kedua. Gerakan dan bacaannya sama dengan sujud yang pertama. Setelah sujud yang kedua, salat sudah dihitung 1 rakaat. Yang ke-8, tasyahud awal. Gerakan ini dilakukan pada akhir rakaat kedua, yaitu setelah sujud yang kedua. Tasyahud awal dilakukan dalam semua sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2. Gerakan atau posisi tasyahud awal sama dengan gerakan ketika duduk di antara dua sujud. Ketika bacaan doa tasyahud awal sampai pada lafadz asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuk tangan kanan diacungkan ke arah kiblat. Berikut doa yang dibaca pada saat tasyahud awal. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilaksanakan pada rakaat terakhir sholat setelah sujud yang kedua. Gerakannya adalah duduk dengan posisi kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan, sedangkan telapak kaki kanan berdiri dengan tumpuan jari-jari. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha, pandangan tetap diarahkan ke arah tempat sujud. Duduk tasyahud akhir disebut dengan duduk tawaruk. Saat bacaan doa tasyahud akhir sampai pada lafadz asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuk tangan kanan diacungkan ke arah barat. Bacaan dan tasyahud akhir secara lengkap adalah sebagai berikut. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Artinya sebagaimana tersebut. Yang terakhir adalah gerakan salam. Setelah selesai membaca doa tasyahud akhir, kepala ditengokkan ke kanan sambil mengucapkan lafadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepala ditengokkan ke arah kiri dengan mengucapkan lafadz yang sama. Ketika menengokkan ke kanan, pipi kanan harus terlihat dari belakang. Demikian pula ketika menengokkan ke kiri. Faedah sholat yang pertama adalah melatih kebersamaan dengan teman. Yang kedua adalah patuh dan taat kepada pimpinan. Yang ketiga adalah menerima nasihat kebaikan. Yang keempat adalah terbiasa tolong menolong. Dan yang terakhir memiliki sikap disiplin. Pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Melaksanakan sholat di rumah, melaksanakan sholat di masjid. Sekian, terima kasih, semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.